Oke, di sini kelompok satu dinamika kelompok akan diskusi ya. Sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman yang ada di rumah ataupun dalam kegiatan ataupun di luar rumah itu semoga tetap sehat ya. Oke, kita di sini santai aja ya. Sebelum mulai, saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Opin dan di sini ada teman-teman saya. Bisa saya gitu ya, saya hai gitu ya. Ada Nilam, saya hai Nilam. Halo semuanya, Halo juga, apa kabar Nilam? puji Tuhan, Alhamdulillah baik. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya ke Afni. Gimana kabarnya nih, Afni? Halo, semua kabar baik. Oke, oke, oke. Di sini ada Rani nih dari Jakarta nih. Halo Ran. Halo semuanya. Halo juga. Ada Laila. Halo. Halo semuanya. Terus di sini ada Monica. Halo Monica. Halo. Oke, oke, oke. Halo juga. Terus ini terakhir ada Mbak Ila. Halo Mbak Ila. Halo guys. Oke. Kita bisa mulai ya guys. Oke. Di sini kita sebagai kelompok satu itu akan ngebahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Nah, menurut saya, dinamika kelompok itu mudahnya adalah gejolak yang ada pada suatu kelompok, seperti itu ya. Dalam perjalanannya, tentu sebuah kelompok itu ada naik turunnya. Nah, naik turunnya ini kan berbagai macam-macam faktor ya. Mudahnya, itu faktornya itu faktor internal dan eksternal. Tetapi kemudian, di sini kita akan diskusi nih, biar lebih rinci lagi. Apa sih yang mempengaruhi dinamika kelompok itu? Oke, nanti di sini teman-teman yang bisa ngejawab bisa langsung raise hand atau langsung on mic gitu aja ya. Dan dari apa yang saya baca itu, saya ada satu nih mengenai pengaruh dinamika kelompok dari sisi besarnya kelompok atau biasa disebut dengan size of the group. Nah, mudahnya itu kalau misalkan banyak orang dalam sebuah kelompok, maka interaksi antar individu dengan individu lain ini sangat sedikit, tetapi individu memiliki relasi yang sangat banyak. Nah, yang menjadi kendala adalah nantinya kalau misalkan ini kelompoknya memiliki anggota yang sangat banyak, tentu nanti akan menjadi sebuah pertemanan yang circle, biasanya sekarang seperti itu, atau geng-gengan kayak gitu ya. Itu tidak bisa dimungkiri karena memang karakteristik orang itu nanti sesuai dengan karakteristik individu-individu seperti itu ya. Tetapi kemudian ada yang lain nih. Kalau misalkan kelompok itu hanya sedikit orangnya, tentu nanti menurut keterampilan-keterampilan yang dimiliki juga akan terbatas apabila sangat dibutuhkan pada mencapai tujuan kelompok seperti itu. Tetapi untuk interaksi antar individu dengan individu yang lain ini sangat erat seperti itu ya. Nah, mungkin dari saya itu ataupun dari teman-teman yang lain nih yang mau ngejawab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok, silahkan kita diskusi bareng gitu ya. Oke, di sini udah ngeliat dari partisipan ya, si Nilam, Mbak Nilam udah raise hand. Oke, silahkan kalau mau sharing-sharing gitu ya. Oke, terima kasih Saudara Obin telah memberikan waktunya. Jadi menurut saya salah satu yang saya ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu adalah tentang status dan peranan seseorang atau bisa juga disebut individual role and status. Pada sebuah kelompok formal, peranan dan status individu biasanya dinyatakan secara jelas. Bahkan ada pula yang tertulis. Maka jalur hubungan interpersonal itu sudah
ditentukan begitu. Lalu apabila ada perubahan, misalnya peranan dan tugas ketua dijalankan oleh bendahara atau oleh seksi-seksi lainnya begitu kan, maka akan terjadi kegoncangan seperti memboikot, tidak menjalankan tugas, bahkan protes dan lain sebagainya. Sehingga dinamika kelompok mungkin bisa tinggi, akan tetapi produktivitasnya itu rendah karena tidak sesuai, tidak ada kesesuaian status begitu dan juga peranan seseorang dalam suatu kelompok tersebut. Begitu Saudara Alvin. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, mantap sekali ya bahwa dalam sebuah kelompok itu perlu job desk yang sangat jelas gitu ya. Oke, oke, oke. Makasih nih Lam atas partisipasinya gitu ya. Yang lain ada nggak yang mau menjawab? Izin masuk. Oke, silakan Kak Rani. Oke, baik. Selain yang dijelaskan Kak Dilan tadi mengenai status dan peranan seseorang begitu, faktor-faktor dari terjadinya dinamika kelompok itu ada yang namanya jaringan komunikasi atau dalam bahasa Inggris itu the web of communication. Nah, jadi hubungan interpersonal dalam kelompok itu merupakan semacam jaringan yang terhubung antar satu sama dengan yang lain, yaitu dari individu yang satu ke individu yang lain, dari ketua ke anggotanya dan seterusnya gitu. Nah, tipe komunikasi yang baik itu semua anggota kelompok itu merasa menjadi pusat informasi dan merasa ikut terlibat atau berperan aktif sebagai pusat dari informasi. Namun dalam tipe-tipe komunikasi yang disentralisasikan itu, orang-orang yang berada dalam jalur terakhir itu merasa tidak puas sehingga demi efisien mungkin saja kepuasan anggota itu dikorbankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mantap nih, di sini ada pembahasan lainnya bahwa di dalam sebuah kelompok itu perlu adanya komunikasi yang baik dan individu itu harus menjadi pusat informasi gitu ya agar pada perjalanannya itu tidak dikorbankan ya teman-teman. Dari teman-teman yang lain ada nggak yang mau nambahin tentang faktor-faktor nih di dinamika kelompok? Izin menambahkan. Oke, siap. Monggo, Mbak Lai. Ya, jadi selain dilihat dari anggota kelompok, pemimpin juga sangat mempengaruhi suasana dalam kelompok. Nah, seperti pemimpin yang otoriter atau demokratis. Nah, dalam pemimpin yang otoriter akan menciptakan suasana yang kaku dan hubungan interpersonal sangat terbatas dan terpusat pada pemimpin. Nah, sedangkan pada kepemimpinan yang demokratis, hubungan interpersonal itu terluas, kemudian dalam melaksanakan tugas menjadi tanggung jawab bersama. Dan anggota yang sudah biasa hidup dalam suasana otoriter, maka akan kaku apabila hidup dan diperlakukan secara demokratis, begitu juga sebaliknya. Sehingga kepemimpinan itu akan sangat mempengaruhi dinamika kelompok. Sekian dari saya. Oke, makasih Mbak Lai. Bahwa di dalam di dalam sebuah kelompok itu perlu adanya sebuah model kepemimpinan ya, karena itu juga mempengaruhi faktor-faktor dinamika kelompok itu sendiri ya. Oke. Dari yang lain ada gak nih? Mbak Ella atau Mbak Nur Afni? Oke, Mbak Ella raise hand ya. Oke, dipersilakan Mbak Ella. Oke, saya menambahi dari pendapat teman-teman terkait faktor yang bisa mempengaruhi dinamika kelompok ya. Jadi ada yang namanya itu tugas kelompok atau group task. Nah, tugas kelompok sendiri ini membahas bersama dan membuat semacam laporan kelompok. Nah, tugas kelompok ini dikerjakan dan diselesaikan secara bersama-sama atau secara kelompok. Nah, interpersonal relation mereka itu sebetulnya dibatasi oleh tugas yang dihadapi pada saat mendiskusikan akan pada saat
terjadinya proses diskusi itu akan terjadi pertukaran pendapat, bahkan pro dan kontra seperti itu. Nah, dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun itu, biasanya pemimpin kelompok membatasi hubungan interpersonal dan sedapat mungkin mengiringnya ke arah penyelesaian tugas yang secepat-cepatnya. Jadi kadang tuh ada yang setuju terkait kebijakan ketua, tetapi ada juga yang menolak. Nah, dalam keadaan seperti ini terjadilah suatu goncangan karena perubahan penyesuaian akibat yang dihadapi kelompok. Nah, proses seperti ini, kejadian seperti ini, itu pun bisa mempengaruhi dinamika kelompok yang terjadi di dalam suatu kelompok tersebut. Nah, dari saya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ella. Mantap banget ya jawabannya, bahwa di dalam sebuah kelompok itu perlu adanya sebuah keputusan yang cepat, dan setelah keputusan itu diambil itu harus dikerjakan sama-sama gitu ya. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada nggak yang mau nambahin lagi nih? Izin masuk, Obin. Oke, silakan Mbak Monika. Izin menambahkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Menurut Slamet dan Mabikanto itu terdapat beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada tujuan kelompok, terus struktur kelompok, fungsi dan tugas. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pemeliharaan kelompok, terus kesatuan atau kekompakan kelompok, suasana kelompok, efektivitas kelompok, dan juga maksud tersembunyi. Nah, menurut referensi yang dicari terdapat pada jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan hubungannya dengan kelas kemampuan kelompok tani di desa Pulau Kencana Kabupaten Serang. Dalam penelitian tersebut itu terdapat faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok tersebut. Nah, pada penelitian pada kelompok tani yang berada di desa tersebut itu, hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok itu dipengaruhi oleh umur dari sebuah kelompok, karena apabila suatu kelompok itu memiliki sudah berdiri lama gitu, maka kelompok tersebut lebih memiliki pengalaman dan relasi yang cukup luas, sehingga ketika dibandingkan dengan kelompok yang baru saja didirikan itu akan jauh berbeda. Seperti itu. Terima kasih, Abin. Oke, terima kasih Mbak Monika. Benar banget ya, kalau kita melihat nih, kalau misalnya kita mau observasi gitu, kalau kita melihat di kelompok-kelompok organisasi itu, memang benar ya, kalau misalnya yang lama itu kadang udah kebentuk nih kayak alur-alurnya nih, kalau misalnya mau kerjain program A, itu tuh udah tahu alurnya apa aja mau dikerjain gitu. Tapi kalau misalkan kita ada program baru, itu tuh malah bingung apa aja yang mau dikerjain dari awal ya. Oke, mantap nih. Yang lain, ada nggak yang mau nambahin lagi? Izin masuk. Mantap izin nih. Menambahkan ya. Oke, Mbak Agni nambahkan lagi nih. Untuk faktor lain yang mempengaruhi dinamika kelompok ini ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketersediaan informasi atau ilmu pengetahuan dari kelompok. Seperti pada jurnal yang telah kita analisis, berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika kelompok dan kapasitas petani, yaitu ada ketersediaan informasi. Karena apabila suatu kelompok, khususnya kelompok petani, yang memiliki suatu informasi itu dapat digunakan untuk mengembangkan persawahannya misalnya, maka hal tersebut akan berdampak positif. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga terkait untuk memberikan tambahan informasi, misalnya dengan dilakukannya suatu penyuluhan seperti itu, akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dinamika kelompok. Seperti itu. Oke, siap nih. Emang benar ya bahwa ibaratnya itu dalam sebuah kelompok itu kan tiap tahun nih perkembangan itu kan berkembang dengan pusat kan teknologinya. Nah, kita sebagai individu dalam kelompok itu juga perlu apa ya?
upgrade diri gitu ya, benar ya? Biar kita nggak ketinggalan zaman gitu. Oke. Dari yang lain ada nggak pembahasan yang lain yang lebih mantap lagi nih? Izin masuk. Oke, siap. Barani. Izin menambahkan kembali ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu yang penting itu adalah tujuan dari kelompok. Nah, tujuan dinamika kelompok ini yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi itu berfungsi sebagai dasar atau lumbung dari ide yang ingin dilaksanakan, supaya sebagai ikatan jiwa antara anggota kelompok. Nah, kemudian juga menjadi sasaran dan juga menjadi sumber dari konsep perencanaan kerja. Kemudian juga menjadi motivasi dalam mengadakan aktivitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kayak tadi ya, kayak apa? Lebih menjelaskan dari yang tujuan kelompok yang dari nomor 6 tadi ya. Oke. Yang lain ada nggak lagi? Mas, tambah seru ini diskusinya nih. Izin masuk ke Bin. Oke, iya silahkan, Monika. Ingin menambahkan faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu menurut saya yang yaitu interaksi. Nah, dalam interaksi itu terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada acting. Nah, dalam hal ini tidak ada gambaran bahwa antara individu itu tidak ada usaha untuk saling sama-sama bekerja sesuai dengan tugasnya. Yang kedua yaitu ada interacting, yaitu adanya kerjasama antar beberapa kelompok pada satu pola kerja yang sama. Kerjasama seperti itu diperlukan rasa persatuan, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan di antara anggota kelompok. Yang selanjutnya yang interaksi yang ketiga yaitu co-acting, yaitu mengandung pengertian bahwa antara individu dalam kelompok itu terdapat kerjasama yang erat dalam mencapai atau mewujudkan suatu tujuan kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu counteracting yang dimaksud dengan adanya persaingan dari anggota-anggota kelompok untuk mengatasnamakan kelompoknya. Terima kasih, Obin. Oke, mantap nih. Ini menjelaskan dari apa ya? Kayak yang dari awal aku tadi bahwa interpersonalnya itu ya, interaksinya itu apa aja ya. Oke. Kayaknya menurut saya udah cukup nih, atau kita mau lanjut lagi. Tapi kalau saya menurutnya udah cukup, kita bisa ngambil kesimpulan gimana teman-teman? Iya, nggak apa-apa ya. Oke, saya sebagai moderator izin untuk menyampaikan kesimpulan ya pada pertemuan kali ini mengenai faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi dinamika sosial. Oke, yang pertama yaitu tadi kita membahas tentang kuantitas anggota itu penting. Kita perlu membahas pada saat di awal itu butuh berapa sih untuk job desk masing-masing atau di dalam struktur organisasinya kayak gitu ya. Kemudian job desk ini harus sesuai. Kalau misalkan nih saya di bagian desain, ya harus didesain terus, tetapi boleh belajar di bagian lain. Jangan sampai saya didesain kemudian saya dijadikan bendahara untuk menyusun RAB, itu kan bahaya kan. Nanti bisa-bisa yang seharusnya kegiatan misalnya tidak harus memiliki dana 10 juta, saya hanya bisa mencari dana 2 juta, itu kan sangat-sangat berbahaya. Oke, terus mengenai komunikasi yang baik dari individu itu bisa menjadikan pusat informasi, dan ini sama tadi nomor 7, ketersediaan, di mana dalam setiap individu ini butuh untuk upgrade diri. Nah, gimana caranya itu bisa secara individu sendiri ataupun dibuat program oleh kelompok itu sendiri. Kemudian mengenai kepemimpinan nih, di dalam kelompok itu perlu adanya sebuah kepemimpinan, dan kepemimpinan ini harus memiliki keputusan yang cepat tadi, agar keputusan ini bisa langsung dikerjakan teman-teman dari kebersamaan tadi. Nah, biasanya kita sebut dengan kekompakan dalam pengerjaan itu. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kejelasan ini ya, kejelasan tujuan kelompok. Dari awal ini, tujuan kelompok ini apa? Karena biasanya begini, secara saya melihatnya di masyarakat gitu ya, jangan sampai tujuan kelompok ini berubah karena uang, seperti itu, yang awal mulanya interaksi
antar individu ini itu dari hubungan sosial, ibaratnya itu dari karakteristik tadi, tapi kemudian karena sesuatu uang itu tadi, itu interaksinya berubah. Dalam artian kita berteman itu karena material, seperti itu. Oke, mungkin dari saya sebagai moderator, itu saja. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Oke, kalau belum ada, saya tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi bareng nih mengenai faktor-faktor yang ada pada dinamika kelompok. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Yogi.